Mohon izin untuk mengganggu waktunya sebentar. Ini kebetulan saya ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan aksi nyata, salah satunya menyebarkan tentang budaya plastik baik. Di sini temanya adalah budaya positif. Yang akan saya sampaikan di sini adalah perubahan paradigma belajar. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan juga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah kesalahpahaman kita sebagai guru bahwasanya kita itu bisa mengontrol perilaku siswa. Ini ada tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk tabel yang sebelah kiri, stimulus respon dan sebelah kanan teori kontrol. Di sana tertulis realitas atau kebutuhan itu kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kita berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru itu pada teori kontrol. Sedangkan yang terakhir, model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi kita harus menang semua, tidak menang kalah. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan tersebut adalah contohnya. Ini ada tiga kolom. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang mana kita mengharapkan kepada peserta didik kita yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian di tabel selanjutnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dalam life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, contohnya makan, minum, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini sangat-sangat berpengaruh terutama kepada anak didik kita. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan, yang mana harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Ini sangat banyak kita temui di anak-anak didik kita, Bapak Ibu, karena rata-rata anak-anak usia SMP itu masih mencari kesenangannya sendiri. Jadi mungkin dengan dia bertingkah seperti itu, dia mendapatkan kesenangan. Bikin ulah dengan guru, mungkin dipanggil berlari. Nah, itu salah satu kesenangan bagi dia. Ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, kita hendaknya lebih menekankan agar anak kita ini muncul motivasinya itu secara intrinsik. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita coba telaah ya. Ada hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, dan restitusi itu seperti apa. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba sifatnya itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik, Bapak Ibu, di sini saya ada tabel. Saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk mencermati tindakan guru yang ada di kolom sebelah kiri dan hukuman atau konsekuensi kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tindakan guru tersebut masuk ke kategori yang mana? Cukup disebutkan saja, misalkan nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, untuk nomor 1 hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Kalian hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya.
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ibu Elvira? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PGOK. Menurut Pak Rasid, itu hukuman atau konsekuensi Pak Rasid? Hukuman. Baik, kita kembali ke sini. Kalau hukuman dia secara tiba-tiba, salah satunya. Kalau konsekuensi itu terencana, ada kesepakatan antara murid dan gurunya. Misalkan di awal pembelajaran kita, kalau ibu sudah di kelas, kalian baru datang, kalian berdiri dulu 5 menit, itu konsekuensi atau kesepakatan. Kalau sudah di awal kita masuk sebelum mulai pelajaran, konsekuensi. Ya. Dapat 500. Baik Bapak Ibu, tadi untuk jawaban dari yang tadi ini dia. Nah, jadi mencatat 100 kali, lalu hukuman-hukuman yang konsekuensi menggantikan kata itu, ya. Jadi ada kata kuncinya bahwasanya kalau hukuman itu sifatnya spontan, tidak direncanakan. Misalkan kita melihat anak yang merokok di sini, kita cubit atau, nah itu sifatnya hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia ada kesepakatan di awal, seperti perjanjian, seperti itu. Ya, itu ya. Kemudian untuk selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum posisi kita. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu membuat dia merasa bersalah. Teman-teman, kalau teman kemudian sebagai teman, ini kata-kata sebagai teman. Ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja. Nanti kita kena marah kepala sekolah. Biasanya kita bilang seperti itu ya. Nanti ibu kasih malah ini. Nah itu kita menganggap memposisikan kita itu sebagai teman ke siswa kita. Kemudian sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Biasanya pemantau ini dia sudah mengetahui aturan-aturan yang ada di sekolah kita, jadi dia tinggal menyampaikan ke siswa seperti itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebaiknya di antara kelima posisi kontrol itu memang kita menerapkan posisi yang terakhir ini. Ekspresikan apa yang mereka rasakan. Bisa mengungkapkan, misalkan dia terlambat. Kenapa terlambat nak? Mungkin semalam dia bantu orang tuanya, seperti itu. Baik. Kedua, rasa bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Menurut Ibu Siti pemantau. Oke, selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Ayo lakukan demi bapak ibu ya. Sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa ini? Sudah
membuat rasa bersalah manajer, teman, dan satunya lagi tadi pemantau. Pemantau ya. Baik Bapak Ibu, ini jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Kita sering kan bilang sama keyakinan kelas, mengapa bukan keyakinan kelas? Saya rasa kita sudah tahu semua ya bahwasannya dengan keyakinan kelas maka akan tercipta kenyamanan di proses pembelajaran, karena dengan keyakinan kelas ini yang dibuat aturan itu dari anak dan guru, kesepakatan ya. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Sebenarnya ini lebih menitik beratkan untuk kita menyelesaikan masalah anak, terutama bagi saya sendiri sebagai guru BK ini sangat perlu diterapkan, karena biasanya kita langsung ke validasi tindakan yang salah, tidak melalui penstabilan identitas terlebih dahulu. Ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Ciri-cirinya itu kalau kita bertanya berbuat salah itu wajar kita ya. Menanyakan keyakinan ini kembali ke kesepakatan yang kita buat di kelas. Apa keyakinan kelas yang kita langgar? Kalau dia apa tadi apa, seperti itu. Kemudian penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya Ibu Elvira. Jelasin juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini tadi saya lihat dari penyajian yang kita lakukan, posisi kontrol sebagai seorang guru ya. Tadi ada 5 kalau nggak salah ya, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer ya. Yang ingin saya tanyakan, setiap posisi kontrol itu pasti ada kelemahan dan kelebihan ya Bu ya. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah apa untuk yang posisi kontrol teman aja Bu, kira-kira apa kelebihannya pada saat kita memposisikan diri sebagai teman? Ya, itu saja. Terima kasih Bu Elvira. Di sini saya akan mencoba menjawab. Untuk posisi kita sebagai teman, kelebihannya kita lebih dekat kepada murid kita yang pastinya ya. Tapi ada juga kelemahannya Bu, sebagai teman ini biasanya kita diandalkan oleh murid. Oh, ada guru itulah. Nah, seperti itu. Jadi kontrol sebagai teman ini sebenarnya baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita menerapkan yang manajer. Sebenarnya ini kelima posisi kontrol ini sudah kita terapkan semua, tapi tergantung situasi dan kondisi. Ada kalanya kita sebagai penghukum, ada kalanya kita sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tapi untuk melengkapi ke semua posisi kontrol ini memang posisi manajer yang paling baik. Mungkin itu saja yang berhasil. Oke, baik. Terima kasih Beka atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya
Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ada tolong dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kegiatan kita hari ini adalah pembuatan keyakinan kelas, yang mana tujuannya untuk agar terjadinya kenyamanan dalam melaksanakan pembelajaran bagi kalian. Di sini ada keyakinan kelas dan ada konsekuensi. Jadi di sini Ibu meminta kalian untuk membuat satu keyakinan kelas dan satu konsekuensinya apabila telah terjadi pelanggaran terhadap keyakinan yang kalian buat. Nanti setelah Ibu bicara ini, itu sudah kertas warna-warni yang sudah Ibu kasihkan. Kalian silakan tuliskan satu keyakinan kelas dan satu konsekuensinya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan. Tulis satu orang satu keyakinan kelas. Ya. Tulis nama dan kelas di kertas yang Ibu bagikan itu. Baiklah, sudah ada yang selesai? Belum. Kita akan lanjutkan kalau belum. Silakan tuliskan satu keyakinan dan satu konsekuensi apabila keyakinan kalian itu kalian langgar. Bisa dipahami anak-anak ya? Ya.
kalian buat. Silakan dari ujung sini. Tempel konsekuensi di sebelah sana, keyakinan kelas di sebelah sini. Kita tempelkan. Konsekuensi sebelah sana. Terus berikutnya. Lanjutnya. Oke. Selanjutnya. Ya, bawahnya. Terus berikutnya keyakinan kelas di sebelah sini. Konsekuensinya di sebelah sana. Ayo lanjut. Karin. Ya, selanjutnya oke, lanjut. Ayo, Ayu. Nah, keyakinan kelas sebelah sini, konsekuensi di sebelah sana. Berikutnya Atika. Terus ya, selanjutnya Alicia. Berikutnya David. Keyakinan kelas. Kemudian di sebelah sana konsekuensi. Lanjut. Ikram. Bawahnya Kram, sini. Selanjutnya Zilpa. Nadine. Terakhir Marcel. Nah, udah semua ya? Baiklah, di sini sudah ada kertas warna-warni yang menempel. Cantik semua ya? Di sini ada bagian keyakinan kelas dan di sebelah sini ada bagian konsekuensi. Nah,
yang sama dikelompokkan, taruh di tengah sini nanti ya. Terakhir, kalau sudah kita sepakati bersama-sama, kita tanda tangan semua. Oke? Oke. Di sini ada Faiza, keyakinan kelas. Tidak boleh bermain bola di kelas. Nah, terus untuk konsekuensinya mendapatkan hukuman berupa membersihkan kelas. Setuju dah? Setuju. Oke, untuk selanjutnya Ibu minta tolong kepada Atika untuk mengelompokkan. Kalau kira-kira yang sama diletakkan di sini seperti itu ya. Silakan. Nah, dikelompokkan. Nah, cari yang sama dulu. Tepat waktu ya, jangan terlambat. Kita kelas. Terus jangan ribut saat belajar. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, di sini sudah dikelompokkan oleh Atika. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 keyakinan kelas yang berbeda yang kalian tulis. Ibu bacakan dulu untuk yang pertama. Di sini tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Nah, ucapkan di sini ya. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, 2. Yang ketiga, melakukan piket kelas sebelum masuk. Sepakat. Sepakat ya. Kemudian berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Sepakat. Mengerjakan PR dan tugas. Sepakat. Tidak ribut saat jam belajar. Sepakat. Jujur dan disiplin. Sepakat. Sepakat semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Udah dapat. Untuk konsekuensinya, kalau main bola di dalam kelas dihukum berupa membersihkan kelas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Yang kedua, kalau datang terlambat mendapat hukuman keluar kelas. Sepakat atau tidak? Atau kita cari yang lain? Kelasnya sudah kita tentukan. Sekarang kita lihat ke konsekuensinya apabila melanggar aturan yang kita sepakati. Untuk yang pertama yaitu main bola di dalam kelas, konsekuensinya apabila terjadi adalah mendapatkan konsekuensi berupa membersihkan kelas. Sepakat? Sepakat. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Kalau terlambat, konsekuensinya mengambil sampah. Sepakat? Baiklah, untuk kesepakatan kelas yang ketiga yaitu menjalankan tugas piket kelas. Apabila tidak dilaksanakan
Konsekuensinya kalau tidak berdoa kalian apa? Hafalkan ayat ya, sepakat? Oke. Terus kalau kita tidak mengerjakan tugas, kita disuruh buat melakukannya, sepakat atau tidak? Sepakat. Yang keenam ya, keenam keyakinan kelasnya tadi jujur dan disiplin. Kalau tidak jujur, sanksinya atau konsekuensinya apa? Keenam adalah jujur dan disiplin. Konsekuensinya yang ditulis di sini kalau tidak jujur dan disiplin adalah menghafalkan surat pendek. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke. Yang terakhir, tidak ribut saat jam pelajaran. Kalau seandainya melanggar, kalian disuruh mengerjakan tugas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke. Baiklah, di sini telah kita temukan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 7 konsekuensi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk ketujuh keyakinan kelas dan konsekuensi. Baiklah anak-anak, dari ketujuh keyakinan kelas dan konsekuensi kelas ini kita ambil 5 keyakinan kelas saja ya, biar kalian ingat. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Kedua, datang tepat waktu. Ketiga, melaksanakan piket kelas. Keempat, mengerjakan PR dan tugas. Dan yang kelima, tidak ribut saat jam pelajaran. Kemudian untuk konsekuensinya, yang pertama menghafal ayat, yang kedua mengambil sampah, yang ketiga membersihkan kelas, yang keempat membuat ulang tugas, dan yang kelima berdiri di depan kelas. Sepakat semua ya? Oke, kalau sepakat kita tanda tangani. Oke, tukar dulu ya, sepakat ya? Tangan dulu. Oke, selanjutnya ibu minta kepada Aisyah untuk memindahkannya ke kertas karton ya. Silakan tulis. Kalau nanti sudah dipindahkan di kertas karton, baru kita semua tanda tangani ulang dan kita sepakati biar lebih resmi lagi.
mengambil sampah.
Baiklah anak-anak, ini telah dipindahkan oleh teman kita Aisyah. Sekarang keyakinan kelas ini dan konsekuensi ini kita tanda tangani bersama-sama. Dimulai dari Ikram, silakan nak. Tanda tangan di bawah sini ya, kecil-kecil saja kan punya tisu. Langsung tanda tangan saja. Berikutnya, silakan Faiza, giliran saja ya. Nanti kalau ada yang keluar, yang sudah duduk langsung diri. Ayo. Misalkan dikit apa-apa ya. Jalankan dikit jalannya ada apa-apa. Oke. Terus ayo. Dikasih jarak nggak apa-apa. Ayo selanjutnya. Sudah dikasih jarak dikit nggak apa-apa nak di sini. Nah, jauhkan dikit jaraknya nggak apa-apa. Berikutnya. Ayo selanjutnya. Yang berikutnya tanda tangan di bawah sini ya. Ayo, lanjut. Bawahnya saja nak. Lihat tak terlalu panjang. Selanjutnya. Ya, berikutnya. Selanjutnya lagi. Ayo. Ini. Ayo Nadine. Sini Nadine. Baik, untuk yang selanjutnya Marcel.
Baik, di sini telah ada tanda tangan dari kalian, ya. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan menandatangani kesepakatan kelas kita. Ini kita sepakati untuk dilaksanakan dan dijalankan bersama ya. Anak-anak, kegiatan kita hari ini telah selesai. Sebelum menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu. Tolong dipimpin lagi, Nak. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Roza, SSI. Saya merupakan rekan kerja dari Ibu Eka Dartiwi, Sarjana Pendidikan. Beberapa hari yang lalu Ibu Eka Dartiwi sudah melakukan penyebaran budaya positif di SMP Negeri 4 Muara Enim. Saya sebagai rekan guru sangat mendorong dan memotivasi Ibu Eka untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini dengan baik. Saya kira itu saja respon dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Prezengo, guru bahasa Indonesia dari SMP 4 Muara Enim. Setelah saya mendengar dari penjelasan dan paparan dari Ibu Eka, saya mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang dia jelaskan. Kemudian saya terinspirasi untuk mengikuti guru penggerak di tahap berikutnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metaria SPD, guru matematika di SMP 4 Muara Enim. Setelah saya mendengarkan paparan Ibu Eka, saya terinspirasi atas jejak beliau dan saya sangat ingin sekali mengikuti guru penggerak untuk tahap selanjutnya. Atas ilmu Bu Eka, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Viva dari kelas 71. Saya senang dan bahagia buat keyakinan kelas bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Hafiz dari kelas 71. Saya bahagia bisa membuat keyakinan kelas bersama teman dan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.